Teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi yang menonton channel Siswa Digitongkoy. Kembali lagi, kali ini saya bersama rekan-rekan saya ya, kegiatan, yaitu kegiatan survei ya. Ini surveinya berada di Desa Rangan Mihing, teman-teman ya. Survei ini berguna untuk melihat posisi tempat yang tepat untuk pembangunan jalan baru ya. Jalan yang berguna untuk perkebunan. Karena di sini banyak sekali tanaman karet dan tanaman-tanaman lainnya ya. Rencananya juga lokasi ini nanti juga tempat pembuatan kolam ya, kolam ikan masyarakat. Jadi kegiatan di sini nanti akan beragam ya. Di samping petani karet ada juga mungkin petani peladang ya. Ada juga mungkin petani jagung rencananya. Mungkin juga nanti kolam ikan ya, karena ada beberapa masyarakat juga yang mau membuat kolam ikan di sini, teman-teman ya. Jadi keadaannya masih alami ya, asli ya, masih teman-teman ya. Jadi masih alami, masih asli. Jadi keadaannya masih natural ya. Jalannya cukup rumit ya, karena licin, banyak duri. Itu ada bekas jalan motor ya, motor lewat. Dan juga teman-teman di sini juga banyak buah-buahan ya. Oleh sebab itu, karena banyak buah-buahan, jadi masyarakat nanti bisa mengangkut buah-buahannya ya lewat jalan ini. Ini saya tetap pakai masker, teman-teman ya. Protokol kesehatan tetap harus dijaga. Walaupun saatnya sekarang lagi bekerja ya, tapi protokol kesehatan harus tetap jalan. Teman-teman, saya rasa di keadaan sekarang yang lagi COVID-19 ini masih belum ditemukan vaksinnya, seharusnya kita harus banyak membuat kegiatan seperti ini ya, berkebun, bertani, berternak ikan, dan lain-lain ya. Sarankan teman-teman ya. Karena kalau nggak seperti itu ya, mungkin kita akan bisa tertinggal oleh daerah lain. Apalagi sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, Kalimantan Tengah ini adalah lumbung ya, salah satu lumbung untuk penunjang ibu kota baru nanti ya. Bisa juga nanti lumbung padi, sayur-sayuran, ikan, daging, dan lain-lainnya ya. Jadi menurut saya kita harus merubah pola pikir ya. Jangan selalu mengharapkan penjual sayur dari kota untuk menjual sayur untuk kita di desa. Tapi coba kita merubah pola pikir kita. Jadilah seorang petani atau pekebun, tapi yang profesional. Kita tanam itu sayuran yang beragam, misalnya ketela pohon, bisa juga kacang panjang, kacang polong, singkong, kangkung, bayam, lombok ya. Jadi tanaman kita harus beragam ya, teman-teman ya. Karena sekarang saya yakin kalau kita bisa melakukan apa yang disarankan atau yang diprogramkan pemerintah, salah satunya juga jagung ya teman-teman.
Kalau kita bisa menjalankan program itu, saya yakin kita akan bisa menjadi lumbung pangan ya. Ini kami melalui sungai teman-teman ya. Ada kami lewati sungai, airnya masih jernih. Ini nanti bisa juga untuk kita buat kayak embung mungkin di sini ya, bisa ya. Nah, jadi teman-teman, kita harus rubah pola pikir kita ya. Jadilah petani pekebun yang handal untuk menunjang ibu kota baru nanti ya. Tidak hanya menunggu ibu kota baru dibangun, sekarang aja kita bisa melihat ya, banyak orang-orang di desa yang menunggu penjual sayur dari kota atau ibu kota kecamatan untuk memenuhi kebutuhan sayuran, ikan ataupun daging ya. Sedangkan kita tahu dari dulu kita ini adalah seorang pekebun, suka berladang, berburu dan lain-lain. Oleh sebab itu, coba kita ubah pemahaman kita. Jadilah seorang pekebun, petani, peternak yang profesional. Yang dulunya kita hanya mengandalkan 1 hektar, sekarang coba kita kembangkan menjadi 2 hektar. Tanamannya beragam ya. Coba kita lihat saja teman-teman, dari harga cabai saja atau lombok ya, per kilonya mungkin kita ambillah yang termurah 30.000 per kilonya. Bayangkan teman-teman, kalau kita bisa tanam cabai di lahan 1 hektar ya. Tanaman cabai ini teman-teman, lahannya 1 hektar. Kita bisa membayangkan hasilnya. Misalnya dapat 100 kilo kali 30.000. Nah, kita bisa membayangkan ya, kalau kita panen. Luar biasa teman-teman. Belum lagi tanaman yang lain, misalnya pisang. Nah, pisang ini juga salah satu tanaman yang sangat dibutuhkan juga soalnya di tempat kita masing-masing ya. Karena pisang ini banyak khasiatnya ya. Jadi pisang ini adalah kebutuhan sehari-hari yang bisa untuk membuat olahan makanan, kue dan lain-lain. Bisa juga untuk daya tahan tubuh, karena pisang itu banyak mengandung vitamin ya. Di musim pandemi virus COVID-19 seperti sekarang ini, pisang ini sangat berguna ya untuk kesehatan kita. Nah, jadi teman-teman, saya rasa kita harus bisa memilah dan memilih aktivitas yang bisa menguntungkan kita, menghasilkan uang, daripada kita membuat kegiatan yang tidak jelas teman-teman ya. Hutan, kebun yang kita punya ini tidak akan berguna kalau kita tidak menggerakkannya teman-teman ya. Kalau kita tidak memberdayakannya, percuma kita berteriak, kita membuat statement ataupun apa itu ya, yang berbau melestarikan lingkungan, tapi tindakan nyata kita tidak kita lakukan. Makanya teman-teman yang punya kebun, entah itu karet, entah itu lahan kosong atau bahu bahasa Dayak ya, coba kita manfaatkan, kita tanam apa di bawahnya itu ya. Karetnya nggak usah kita tebang, tapi kita tanam sesuatu yang bisa berguna di bawahnya, kita bersihkan misalnya. Jadi ini harus kita ubah pola pikir kita ini ya teman-teman. Seperti ini nanti kalau jalan ini sudah terbuka ya, akses ke kebun ini terbuka juga, akhirnya banyak manfaat untuk masyarakat yang bisa diambil ya. Biasanya yang hanya bisa membawa buah cempedak misalnya 1 sak sekali bawa, sekarang bisa bawa 2 sak atau 3 sak pakai motor ya, karena nanti jalan ini bisa beli oleh motor ataupun mobil. Nah itu teman-teman gunanya ya, salah satu gunanya. Ayo teman-teman, dimanapun Anda berada, kita berdayakan tanah-tanah yang kita punya ya.
sebelum tanah itu hilang nanti ya, hilang oleh apa saya nggak tahu, oleh kita jual atau apa ya. Oke lah kalau kita mau jual nggak masalah ya, tapi saya tahu orang dia itu pasti punya banyak tanah. Oke, sebagian kita jual, tapi yang sisanya kita berdayakan. Kita tanam lada, misalnya lada mahal sekarang teman-teman. Atau kita tanam nenas, kita tanam buah jambu kristal, lemon. Sekarang jeruk lemon itu sangat dibutuhkan masyarakat teman-teman, karena vitaminnya itu yang berguna untuk sumber ketahanan tubuh menghadapi virus ataupun kuman ataupun penyakit ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa melihat keadaan yang masih asli atau alami yang nantinya akan dijadikan sebuah jalan pertanian dengan lebarnya 3 meter, bukan 3 meter ya, 6 meter, yang bisa diakses oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4, yang gunanya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di desa ini. Baiklah teman-teman, saya yakin dengan adanya jalan ini nanti, saya berharap dan saya yakin kehidupan penduduk desa ini bisa berangsur berubah ya. Itu yang saya harapkan. Tapi entah nanti bisa diaplikasikan oleh masyarakat sekitar, tapi saya sudah mengatakan pada keluarga ataupun masyarakat yang ada di desa ini supaya memfungsikan lahan ini nanti, jalan ini nanti untuk meningkatkan kemampuan atau produksi kebun yang ada di sini. Nah, ini sungainya teman-teman, ada di sana. Ini masih alami sekali. Oke teman-teman, saya yakin kita akan menjadi orang yang sukses, berguna, dan berhasil dalam setiap pekerjaan kita kalau kita benar-benar berusaha dan tertuju kepada usaha yang kita lakukan itu. Bagi teman-teman yang mungkin sekarang lagi malam-malam ya, silakan ngopi dulu ya, atau yang sekarang lagi nonton pada saat pagi silakan minum teh ya, sambil melihat video yang saya buat ini dengan kamera yang sederhana ya. Kualitas gambar pun tidak sebagus dari kamera biasa. Nah, ini pohon durian teman-teman, jadi nanti durian ini berguna sekali ya, jalan ini nanti berguna sekali dalam akses menuju ke tempat kebun durian ini teman-teman. Jadi kebun durian ini nanti akan menjadi kebun durian yang bisa diakses ya, karena kalau sebelumnya kemarin itu terlalu jauh untuk mengakses ke kebun durian ini ya. Ternyata dengan ada jalan ini nanti akan mampu membuat kebun durian ini mudah diakses. Ini jalannya agak licin teman-teman ya, karena di sini ini agak menanjak ya jalannya. Kalau ini ya, dan teman-teman. Teman-teman, kita sebagai orang Dayak harus merubah pola pikir yang saya bilang tadi ya. Coba kita berpikir harus menjadi orang yang memproduksi, bukan mengkonsumsi. Nah, ini harus kita pegang teman-teman ya. Jadilah orang Dayak yang memproduksi, bukan hanya mengkonsumsi. Sekali lagi saya ulang, jadilah orang Dayak yang memproduksi, bukan menjadi orang yang mengkonsumsi. Hendaknya memproduksi itu lebih banyak,
mengkonsumsi itu lebih sedikit. Jadi maksudnya seperti ini teman-teman, kita harus menciptakan sesuatu yang bisa ada nilai jualnya ya, entah itu apa ya, di bidang pertanian, perkebunan, perikanan ya, ataupun dan yang lain-lainnya yang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, peraturan yang berlaku, adat, hukum adat ya, hukum agama. Karena di alam kita ini melimpah ruah ya, begitu banyak yang bisa kita lakukan sebanyak ya dari alam kita ini ya. Tetap semangat teman-teman ya. Oke teman-teman, ini di tengah perjalanan pada saat pulang, saya dan teman-teman itu melihat ada sebuah hewan. Saya nggak tahu ini apakah ini tokek ya. Tokek yang mahal harganya itu saya nggak tahu karena warnanya putih, tidak seperti cicak biasanya ini ya. Mungkin teman-teman bisa melihat. Saya nggak tahu juga ini apa ya, entah ini tokek yang mahal itu ataupun ini hanya cicak hutan biasa. Tapi saya curiga sebenarnya ini tokek yang mahal itu ya. Cuma ini terlalu kecil ya, sebesar ibu jari aja teman-teman, makanya saya malas ngambil ya. Nah, warnanya putih ya, putih sekali. Belum pernah saya melihat cicak yang warna putih seperti ini ya. Entah ini tokek yang mahal itu saya tahu ya, teman-teman. Nah, setelah melihat tokek itu saya juga dengan teman-teman juga ada ketemu dengan hewan lainnya ya. Nanti teman-teman saya ada ketemu dengan hewan lainnya juga yang unik, yaitu lipan ya. Setelah ini kita akan melihat ada lipan teman-teman ya. Nah, nanti kita bisa melihat lipan teman-teman ya. Saya juga bingung di tengah ini dia jalan itu, pas saat kami pulang itu kami ketemu lipan yang cukup besar. Saya nggak berani memegangnya teman-temannya, karena kalau kena racun lipan ini bisa sakit, bisa demam kita ya. Ngeri ya, ngeri sedap. Nah teman-teman, mungkin ini dulu ya video yang dapat saya buat. Terima kasih, tetap setia di channel Siswa Digitongkoy. Ini saat kami pulang sudah melalui jalan yang kami lalui tadi. Kami mampir untuk cuci tangan, cuci kaki ya, cuci muka, ngambil air juga karena air ini masih jernih dan bisa langsung diminum ya. Tetap di channel Siswa Digitongkoy. Saya yakin kita akan selalu menjaga kesehatan kita. Sampai ketemu di kegiatan-kegiatan berikutnya. Nanti akan saya sambung video ini kalau dia sudah menjadi jalan yang baru ya teman-teman ya. Saya akan sambung nanti. Saya yakin kita akan selalu sehat dan kita akan selalu mengandalkan himbauan pemerintah, protokol kesehatan di tengah pandemi ini. Jaga kesehatan, cuci tangan sesering mungkin, pakai masker ya, jaga jarak, dan tetap berdoa sesuai agama dan percaya kita masing-masing teman-teman ya. Terima kasih selalu setia di channel saya. Oh ya, ini ada pohon besar yang kami lalui teman-temannya. Saya nggak tahu apa namanya pohon ini. Ada yang sebesar drum, ada yang sebesar kecil sedikit dari drum. Ini banyak sekali di sini pepohonan teman-teman. Ini masih alami ya, tapi jalan nanti nggak melalui ini teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Salam sehat Desa Siswa Digitongkoy, dan sampai jumpa di video-video lainnya.